تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberi kita beribu nikmat, yang terutama adalah nikmat iman, Islam, ihsan, dan juga nikmat kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam melaksanakan iktikaf yang ke-27 Ramadan. Salawat dan salam kita ditujukan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pemimpin kita, beliaulah panutan kita, beliaulah suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati pengurus, ketua DKM dan juga jajarannya, Masjid Al-Mu'minin, dan juga para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga bocah-bocah yang alhamdulillah bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Para jamaah rahimakumullah, tidak terasa bahwa tamu kita yaitu bulan suci Ramadan akan meninggalkan kita. Berapa hari lagi, Bu? 3 hari lagi. Yang namanya tamu, kalau kita naik, kira-kira ibu bapak kalau tamunya pulang kira-kira senang atau sedih? Sedih. Tapi tergantung tamunya. Kalau tamunya ngabisin makanan, kalau tamunya dia hanya bertamu menghibah, nah ini mendingan cepat pulang dulu, ya. Kita senang. Tapi tamu ini beda para jemaah. Tamu yang membawa beribu-ribu pahala, tamu yang membawa beribu-ribu ampunan dan maghfirah, yaitu tamu bulan suci Ramadan. Kita sedih yang biasanya tidak pernah ke masjid, gara-gara bulan Ramadan dia ke masjid. Yang biasanya nggak pernah berkumpul sama keluarga, gara-gara bulan Ramadan dia berkumpul sama keluarga. Dahsyatnya bulan suci Ramadan. Ya. Tamu kita datangnya hanya setahun sekali. Nah, makanya kita harus manfaatin. Ya. Kita harus manfaatin, jangan disia-siakan. Apalagi udah tinggal 3 hari lagi. Ya, pertanyaan kita adalah, apakah puasa dari awal, sholat kita, tadarus kita, ya, dan yang lain-lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, tapi kalau kita benar-benar puasa ini mansoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama. Barang siapa yang puasa dengan keimanan, insya Allah dosa-dosanya akan dihapus. Nah, jangan puasa mansoma Ramadana ikutan. Ini banyak puasa ikut-ikutan. Dia puasa sholat enggak, dia puasa sholat tarawih enggak, dia puasa tadarus enggak. Nah, ini enggak mansoma Ramadana imanan enggak. Nah, makanya di surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil orang-orang yang beriman. Itu dijelas. Ya. Jadi yang dipanggil orang-orang yang beriman, insya Allah yang hadir di sini.
rumah maupun di masjid. Ya Allah, apakah puasa kami diterima ya Allah? Apakah sholat tarawih kami diterima ya Allah? Ya. Dan bulan Ramadan punya temannya malam Lailatul Qadar sekarang. Ya. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ya, seperti ini kita itikaf. Dan buktinya apa? Nanti selesai bulan Ramadan, apakah ibadah kita meningkat atau tidak? Kalau ibadah kita meningkat, insya Allah tidak. Tapi kalau ibadah kita selesai Ramadan sama seperti dulu, udah. Ya, pokoknya ketahuan kalau ya itu puasa diterima atau tidak diterima tidak selesai bulan Ramadan. Itu bisa kelihatan nanti ya. Yang tadinya di bulan Ramadan sering ke masjid, tiba-tiba selesai bulan Ramadan nggak pernah kelihatan lagi di masjid. Nah ini dipertanyakan puasanya dan sholatnya. Tapi kalau dia mengerjakan dengan keimanan kusuk puasanya, insya Allah itu selesai Ramadan di bulan Syawal dia meningkat ibadah. Berat memang, ya. Makanya padahal bulan Ramadan tiap tahun itu ada, tapi kadang-kadang kita nggak berpikir apakah setiap tahun puasa kita meningkat atau enggak? Apakah setiap tahun ibadah kita meningkat atau enggak di bulan Ramadan? Itu kita harus pikirkan. Jangan hanya bulan Ramadan sekedar yaitu ikut-ikutan doang, sahur ikut-ikutan, ya, sholat ikut-ikutan sholat tarawih, tapi niat melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu waktu tinggal menghitung hari, kita harus benar-benar ya, yang waktu tinggal sebentar lagi kita harus benar-benar yaitu menyakin semua karena Allah. Kita minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan selesai bulan Ramadan ibadah kami meningkat, ya, silaturahmi kami meningkat, dan juga mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di tahun depan di bulan Ramadan. Ini adik-adik puasa ini ada kalah enggak? Hah? Enggak ada yang kalah? Oh, masih belum kalah ya? Kalau kalah nanti diganti selesai bulan Ramadan puasa lagi. Ya. Belajar ya, dari kecil itu harus belajar supaya besar nanti kita itu subhanallah udah terbiasa ya, udah terbiasa yaitu ibadah semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah rahimakumullah ya, maka dari itu ayo ya, Al-Fakir mengajak para jamaah kita harus benar-benar mendekatkan diri kepada Allah supaya ibadah kita itu meningkat ya. Kira-kira Bapak Ibu mau rugi di dunia apa rugi di akhirat? Kata Imam Al-Ghazali ya, ada 4 sifat yang ada di diri manusia. Yang pertama adalah sya'idun fid dunya wa syakiyun fil akhirah. Sakiyun fid dunya wa sya'idun fil akhirah. Sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Sya'idun fid dunya wa sya'idun fil akhirah. Kata Imam Al-Ghazali ada 4 sifat yang pasti ada di diri manusia.
Yang pertama adalah senang di dunia, sengsara di akhirat. Allah udah kasih kenikmatan yang luar biasa kepada manusia, harta, jabatan, pangkat, mobil mewah, rumah mewah, tapi dia nggak pernah ibadah, nggak pernah ingat kepada Allah, nggak pernah sholat 5 waktu, nggak pernah ngaji. Dia hanya untuk dunia. Maka orang tersebut syahidun fid dunya wa syakiyun fil akhirah. Dia hanya senang di dunia, nanti di akhirat akan sengsara. Contohnya Fir'aun. Kenal Bapak Ibu Fir'aun? Itu Fir'aun punya pangkat, punya jabatan, ngaku jadi Tuhan, ya. Hartanya banyak, tapi karena dia enggak sujud kepada Allah, hancur. Yang kedua, syakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Walaupun sengsara di dunia, tapi dia ibadah, insya Allah nanti di akhirat akan senang di akhirat. Jadi walaupun hidupnya miskin di dunia, dia tetap ibadah kepada Allah. Dia qanaah, dia menerima apa adanya yang dikasih Allah. Sholat 5 waktu nggak pernah tinggal, walaupun hidupnya ngorak. Dia ngaji ke majelis taklim nggak pernah tinggal. Ya, bantuin masjid. Banyak orang, Bapak Ibu, banyak orang, ya, di dunia ini nggak pernah masjid, selama hidup nggak pernah masjid. Giliran mati dia ke masjid, giliran mati ke masjid. Kenapa itu? Giliran mati ke masjid. Di depan imam lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai, apalagi rumahnya dekat, nggak pernah masjid. Alhamdulillah. Itu masjid. Jangan sampai kita hidup enggak pernah ke masjid, pas mati ke masjid. Ya, alhamdulillah. Jadi walaupun hidup sederhana, dia tetap ibadah. Dia qanaah, menerima apa adanya yang Allah kasih, insya Allah dia akan senang, yaitu di akhirat. Yang ketiga, syakiyun fid dunya wa syakiyun fil akhirah. Sengsara di dunia dan juga sengsara di akhirat. Udah miskin gak pernah sholat, udah miskin gak pernah ibadah, ya. Kue cincin dan nasturi, udah miskin gak tahu, udah miskin bukan minta kepada Allah, dia hanya bisa nih menggosip, ngomongin orang, pesona kesini, nggak berpikir, ya. Ini naudzubillah min dzalik, dia akan sengsara di dunia dan juga akan sengsara di akhirat. Yang terakhir yaitu syahidun fid dunya wa syahidun fil akhirah. Senang di dunia dan juga senang di akhirat. Dia kaya, sering ibadah, dia punya semuanya, sering ibadah. Setiap minggu dia santunin anak yatim. Kalau kita kaya, Bu, itu kan pribadi kita. Kalau mau nyantunin anak yatim, jangan dikumpulin, samperin, ya, kalau kita kaya. Tapi kalau setiap organisasi itu dipanggil. Tapi kalau pribadi kita, samperin tuh anak yatim, kasih. Jangan dipanggil, takutnya dia, ya, samperin. Mana ada anak yatim, samperin, kasih. Itu. Jadi yang dikasih sama Allah dibalikin lagi, yaitu itu ibadah kepada Allah. Dia sering nyumbang masjid, dia sering nyumbang pesantren, semuanya. Dia sumbang karena apa?
itu semuanya milik Allah, bukan milik dia. Insya Allah orang seperti itu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang tidak menghitung hari, ayo kita manfaatkan ya, hari yang sebentar lagi dengan benar-benar, yaitu puasanya, sholat tarawihnya, tadarusnya ya. Kadang-kadang kalau tadarus jarang orang yang hatam sampai 30, paling orang-orang tertentu. Ini ada yang mau hatam tadarus, ibu-ibu bawa ada? Hah? Ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting dia baca Quran tiap hari. Yang nggak bisa baca Quran baca Iqra, yang nggak bisa baca Iqra baca dulu tiap hari. Itu pahalanya luar biasa. Ya. Bisa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi al-fakir dan umumnya para jemaah ya. Mudah-mudahan puasa kita, sholat tarawih kita ya, tadarus kita dan juga amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga